Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, kelas KBTD, ingin mempresentasikan pitch deck dari alat pengering rumput laut hybrid 2-in-1 dengan studi kasus pengelolaan sumber daya rumput laut di daerah pesisir Balikpapan, tepatnya di daerah Tritip, Kecamatan Balikpapan Selatan. Sebelum kami menjelaskan pitch deck dari alat pengering kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Muhammad Ramansyah, dari program studi Teknik Kimia Angkatan 2023. Lalu ada teman-teman saya, yaitu ada Ariel Guntur Pamungkas, dari program studi Teknik Kimia Angkatan 2023. Lalu ada Alia Amelia, dari program studi Teknik Kimia Angkatan 2023. Lalu ada Zufiana Sugar, dari program studi Teknik Logistik Angkatan 2023. Lalu ada Revan Auzan, dari program studi Teknik Logistik Angkatan 2023. Dan yang terakhir ada Rio Abitri Razaza dari program studi Teknik Kimia Angkatan 2023. Oke, di sini ada beberapa overview atau outline yang akan saya dan teman-teman saya jelaskan ke depannya. Yang pertama itu ada introduction, lalu ada problem, lalu ada solutions, market, lalu produk, lalu ada validation, sampai ke additional. Nah, materi-materi ini akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya ke depannya. Maka saksikan baik-baik penjelasan berikut ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami mengangkat studi kasus pengelolaan sumber daya alam rumput laut di Balikpapan. Oke, seperti yang kita tahu, rumput laut merupakan salah satu sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Salah satunya ada di Kalimantan Timur, dan Balikpapan juga merupakan salah satu wilayah yang memiliki sumber daya alam rumput laut, tepatnya di daerah pesisir Balikpapan. Beberapa masyarakat Indonesia masih banyak yang mengandalkan rumput laut sebagai sumber pendapatan. Namun, rumput laut yang dihasilkan masih belum memenuhi standar kualitas ekspor atau di bawah standar pasar. Dan karena itu, kami ingin mengangkat studi kasus ini agar kami tahu permasalahan apa saja yang membuat kualitas ekspor dari pengelolaan sumber daya alam rumput laut ini masih di bawah standar, dan akan dijelaskan oleh teman-teman saya ke depannya. Selanjutnya, perkenalkan saya Ariel. Di sini saya ingin melanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu masalahan yang kami angkat pada kasus petani rumput laut di Tritip. Jadi setelah kami melakukan survei, ternyata kami mendapati 3 masalah utama yang ada di Tritip. Jadi yang pertama itu proses pengeringannya memakan waktu 3-5 hari, dan mereka itu berhenti pada saat hujan. Jadi mereka sangat bergantung kepada cuaca cerah saja. Nah, hal ini menyebabkan mereka itu pada saat melakukan penjemuran, karena jarak waktu yang sangat lama 3-5 hari, jadi beberapa rumput lautnya itu ada yang busuk karena terlalu lama dibiarkan. Setelah itu ada masalah kedua, kadar air rumput laut yang mereka jemur itu masih 30-40% mengandung air, sedangkan skala industri yang dimau itu kadar airnya kurang dari 15%. Nah, selain kadar air yang tinggi, kadar air yang tinggi ini juga menyebabkan warna dan teksturnya itu tidak seragam. Jadi dia terlalu lembek rumput lautnya, dan juga warnanya itu memudar seperti berwarna kecoklatan gitu. Setelah itu, pada masalah yang ketiga itu mereka menjemurnya masih di daerah pesisir pantainya, itu di pinggirannya, di daerah pasir-pasirnya. Nah, hal itu bisa membuat
kontaminasi debu pada rumput lautnya. Jadi rumput lautnya itu kotor karena dijemur di daerah sekitar pesisir pantai, dan juga karena kondisinya yang di pesisir pantai ini juga ada hewan-hewan laut yang kadang itu makan rumput lautnya, terus jalan-jalan di sekitar rumput lautnya. Kemudian untuk solusi, alat pengering rumput laut yang tidak bergantung kepada kondisi iklim. Pertama, sistem hibrid menggabungkan energi panas matahari atau solar dome dan pemanas listrik otomatis saat cuaca mendung atau malam hari. Yang kedua, efisiensi waktu. Mempercepat proses pengeringan menjadi hanya 1-2 hari dengan operasional 24 jam non-stop. Ketiga, menjaga kualitas, menjamin kadar air stabil di bawah 15%, higienis atau tertutup, dan menjaga kualitas nutrisi serta warna rumput laut. Kemudian didapat produk yang terdiri atas komponen dan fungsi-fungsinya. Yang pertama, komponen panel fotovoltaik menghasilkan listrik dari sinar matahari untuk menjalankan kipas atau mengisi baterai. Setelah itu ada kolektor panas, pemanas utama menyerap panas matahari untuk menghangatkan udara yang dialirkan ke ruang pengering. Ketiga, pemanas listrik, pemanas untuk menjaga suhu saat malam hari atau cuaca mendung. Keempat, kipas atau blower, menciptakan aliran udara paksa atau forced convection untuk distribusi panas yang merata dan mempercepat pengeringan. 5. Ruang pengering, tempat produk dikeringkan di atas rak atau nampan, udara panas masuk dari bawah dan udara lembab keluar dari atas. Setelah itu keenam, sistem kontrol, mengatur dan memantau suhu serta mengatur peralihan antar sumber panas, surya, dan listrik. Jadi target market yang akan kami tuju sangat luas karena dapat menyelesaikan masalah fundamental di industri rumput laut. Target awalnya nantinya kami akan menargetkan pada sentra petani rumput laut, spesifiknya di Laut Teritip Balikpapan. Selanjutnya, untuk model bisnis, yang pertama, untuk penjualan unit B2B, yaitu penjualan langsung alat pengering kepada koperasi unit desa, kelompok tani, nelayan, dan industri pengolahan rumput laut skala menengah. Yang kedua, sewa dan layanan B2C, yaitu skema penyewaan alat harian atau mingguan untuk petani perorangan yang memiliki keterbatasan modal, dikelola bekerjasama dengan BUMDes. Lalu untuk validasi dan target uji cobanya, kami dalam uji coba di Teritip adalah meningkatkan produktivitas petani hingga 50% dan mencapai konsistensi kadar air di bawah 15% tanpa bergantung pada cuaca. Lalu untuk timnya, untuk research dan development itu ada Ariel Guntur Pamungkas, untuk finansial ada Alia Amelia Putri, dan marketing Juviana Sugar, dan project manager ada Muhammad Rahmansyah, untuk produk desainnya ada Revan Auzan Fahri, dan technical leadnya ada Rio Birti Rajasa. Lalu untuk analisa kompetitornya, untuk parameter sumber energi, penjemuran tradisional itu matahari, untuk oven listrik, dan hybridnya itu surya dan tenaga listrik. Lalu untuk waktu kering, kalau penjemuran tradisional itu butuh waktu 3-5 hari, sedangkan untuk oven listrik itu bisa 1 hari, kalau hybrid bisa 1-2 hari. Untuk biaya investasinya, kalau penjemuran tradisional itu rendah, kalau menggunakan oven listrik industri sangat tinggi, kalau hybrid atau solar dome itu terjangkau. Untuk kualitas hasilnya sendiri, untuk penjemuran tradisional itu rendah, untuk oven listrik itu tinggi, dan untuk hybrid solar dome itu tinggi tetapi bersih.
Oke, next di final projection, di mana di sini kita kisaran tahun pertama itu bisa mendapatkan 150 juta, sedangkan tahun kedua itu di 450 juta, tahun ketiga di kisaran 900 juta, di mana ini sendiri sebenarnya tergantung dari estimasi berdasarkan penjualan unit dan pendapatan sewa alat di wilayah Kalimantan sendiri. Nah, untuk DAS atau roadmap-nya sendiri itu di Q1 2026 kita ada prototype dan validasi desain, lalu kita pilot project di Ternitip, lalu ada ekspansi Kalimantan Timur dan distribusi skala nasional. Lalu kita ada exit strategi atau rencana jangka panjang untuk dari keberlanjutan usaha dan teknologi, di mana akuisisi perusahaan itu sebesar di sektor perikanan atau manufaktur alat pertanian ataupun agritech untuk skala produksi massal. Lalu alih kelola komunitas, di mana pengalihan pengelolaan operasional kepada koperasi atau BUMDes sebagai program pemberdayaan masyarakat itu sendiri, hingga mereka bisa mandiri menggunakan alat. Mungkin sekian itu dari presentasi kami. Terima kasih. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.